Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Ada satu pertanyaan besar yang terus menggantung di udara. Kenapa dunia Arab tidak pernah benar-benar bersatu membela Palestina? Banyak yang mencoba memberi jawaban. Ada yang berkata ini soal politik. Ada yang menuduh ini karena pengkhianatan. Ada yang menuding kepentingan ekonomi dan kekuasaan dunia. Tetapi sesungguhnya akar dari semua ini jauh lebih dalam. Lebih tua dari sejarah modern, lebih dalam dari sekadar kepentingan manusia. Akar ini berasal dari sebuah kutukan yang diucapkan ribuan tahun lalu. Firman Tuhan telah lebih dahulu menyingkapkannya. Dalam Kejadian 16 ayat 12 berkata tentang Ismail. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Inilah akar sejarah dunia Arab. Ismail, bapa bangsa-bangsa Arab, bukan hanya memiliki sifat pemberontak, tetapi ia dan keturunannya telah masuk ke dalam kutukan. Kutukan yang membuat mereka tidak pernah bisa bersatu. Kutukan yang membuat tangan mereka berbalik melawan satu sama lain. Kutukan yang membuat mereka hidup dalam perselisihan abadi. Sejak ribuan tahun lalu, bangsa-bangsa keturunan Ismail sudah hidup dengan bayang-bayang permusuhan dan perpecahan. Mereka membangun kerajaan-kerajaan besar, tapi mereka tidak pernah mampu bersatu. Setiap kesatuan hanyalah sebentar, lalu pecah lagi dalam peperangan saudara. Lihatlah sejarah, kutukan ini tidak pernah gagal. Di zaman kuno, suku-suku Arab saling menyerang, saling menumpahkan darah, bahkan sebelum Islam lahir. Setiap persekutuan hanya sementara, lalu hancur dalam perebutan kuasa. Pada abad ke-7 dan ke-8, ketika kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah berjaya, mereka justru lebih sibuk saling menjatuhkan dan berperang satu sama lain, membantai sesama muslim, daripada menjaga kesatuan. Pada masa perang salib, alih-alih bersatu menghadapi musuh asing, para pemimpin Islam saling berkhianat, mencari keuntungan masing-masing, dan zaman sekarang pun tidak berubah. Kutukan itu masih bekerja. Tahun 1948, saat Israel berdiri, negara-negara Arab menyerbu, tetapi dengan hati yang saling mencurigai. Mereka kalah bukan hanya karena kekuatan Israel, tetapi karena kutukan perpecahan yang sudah melekat pada mereka. Perang 6 hari 1967, sekali lagi dunia Arab kalah telak. Bukan karena kurang pasukan, tetapi karena mereka tidak sungguh-sungguh bersatu. Kutukan itu membuat mereka terpecah, saling mengkhianati di belakang layar. Hari ini dunia Arab berbicara tentang solidaritas Palestina. Tapi sesungguhnya mereka lebih sibuk menjaga kekuasaan masing-masing, lebih takut kehilangan tahta, lebih sibuk mempertahankan hubungan dengan bangsa-bangsa besar, daripada sungguh-sungguh berkorban untuk sesama. Persatuan mereka adalah ilusi, karena firman Tuhan sudah berbicara, mereka tidak akan pernah benar-benar bersatu. Setiap kali dunia Arab mencoba bergabung, Tuhan mengacaukan rencana mereka. Karena tanah perjanjian bukan untuk mereka. Tanah itu sudah dijanjikan Tuhan kepada Ishak, bukan kepada Ismail. Roma 9 ayat 7 dan 8 berkata, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Itulah sebabnya, apapun yang dunia Arab lakukan, mereka tidak akan pernah merebut Yerusalem. Mereka tidak akan pernah mengalahkan Israel. Mereka tidak akan pernah bersatu sepenuh hati membela Palestina. Karena rencana Tuhan berdiri tegak, bukan rencana manusia. Karena janji Allah bukan kepada mereka,
tetapi kepada Ishak, Yakub, dan keturunannya, yaitu Israel. Shalom saudara-saudari, terkasih dalam Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan sore ini. Saya percaya saudara semua telah melewati hari ini dalam penyertaan dan anugerah Tuhan yang besar. Mungkin ada di antara kita yang hari ini penuh sukacita, ada pula yang bergumul dengan kelelahan, tekanan, atau bahkan kesedihan. Tetapi sore ini, mari kita duduk diam sejenak di hadapan Tuhan, membuka hati dan pikiran, sebab firman Tuhan bukan hanya penghibur, tapi pedang yang membelah kegelapan, membongkar kepalsuan, dan menegakkan yang benar. Dalam setiap renungan ini, biarlah api hadiratnya membakar segala kelam, membangunkan hati yang tertidur, dan mengarahkan hidup kita kembali ke jalan yang dikehendakinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap napas, untuk kekuatan yang menopang kami ketika kami sudah tak mampu berdiri sendiri. Terima kasih karena ketika dunia tidak mengerti kami, Engkau tetap memeluk kami dengan kasih yang tidak bersyarat. Sore ini, kami datang dengan luka yang tak terlihat, dengan air mata yang tak sempat jatuh, dan dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Tapi kami tahu, satu-satunya tempat yang aman adalah hadapan-Mu. Bicaralah Tuhan, bukan hanya ke telinga kami, tapi ke hati yang paling dalam. Pulihkan yang remuk, kuatkan yang rapuh, dan rangkul setiap jiwa yang merasa sendiri. Kami butuh Engkau, kami rindu mendengar suara-Mu. Dalam nama Yesus, kami berserah dan membuka renungan ini. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, sore ini kita diingatkan akan satu kebenaran besar. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Apa yang telah difirmankannya ribuan tahun lalu, hari ini kita saksikan dengan mata kepala sendiri. Kutukan atas keturunan Ismail masih berlaku karena firman Tuhan kekal selama-lamanya. Persatuan dunia Arab tetap menjadi mimpi kosong, karena tangan mereka sendiri yang saling menumpahkan darah, seperti yang telah dinubuatkan Tuhan. Saudara-saudari, dunia Arab boleh berbicara tentang solidaritas, mereka boleh berteriak tentang pembebasan, mereka boleh membentuk persekutuan, tetapi kebenaran firman Tuhan tidak bisa dipungkiri. Kutukan itu tetap mengikat mereka. Setiap janji persatuan mereka adalah fata morgana. Setiap ikrar kebersamaan mereka hanyalah bayangan yang hancur di tengah panasnya ambisi dan pengkhianatan. Sejak ribuan tahun lalu hingga hari ini, tangan mereka tetap saling melawan. Darah mereka tetap saling ditumpahkan, karena Tuhan sudah berfirman, mereka akan hidup dalam permusuhan dengan sesama saudara mereka sendiri. Itulah mengapa, tidak peduli berapa banyak pertemuan diadakan, tidak peduli berapa banyak deklarasi diumumkan, tidak peduli berapa banyak aliansi dibangun, semuanya akan runtuh karena kutukan itu bukan berasal dari manusia, tetapi dari keputusan ilahi yang kekal. Tuhan tidak menyesali firman-Nya. Apa yang telah Dia ucapkan pasti terjadi. Apa yang telah Dia tetapkan pasti digenapi. Dan janji Tuhan kepada Israel tetap berdiri tegak. Tidak ada bangsa, tidak ada kekuatan, tidak ada aliansi dunia yang bisa menggagalkan rencana Tuhan atas umat pilihannya. Mereka bisa membenci Israel, mereka bisa berkoar melawan Zion, tetapi mereka tidak bisa melawan firman Tuhan yang kekal. Kutukan itu telah membungkus mereka dan tidak ada jalan keluar. Sementara itu, Israel, bangsa pilihan Tuhan, tetap berdiri. Bukan karena kehebatan strategi, tetapi karena tangan Tuhan yang menopang mereka. Yerusalem tetap di tangan Israel, bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena Tuhan telah bersumpah atas namanya sendiri. Sebab tanah itu bukan milik Ismail, tanah itu bukan warisan dunia Arab, tanah itu adalah milik keturunan Ishak dan Yakub, Israel,
untuk selama-lamanya. Maka jangan heran saudara-saudari, semakin keras dunia Arab berusaha melawan, semakin nyata kutukan itu membelenggu mereka. Inilah penggenapan firman Tuhan. Inilah bukti bahwa rencana Allah tidak pernah gagal. Malam dunia Arab akan terus bergelora dalam badai perebutan kekuasaan. Tetapi Yerusalem akan tetap bersinar karena Tuhan sendiri yang memegang kendali sejarah. Yerusalem akan tetap berdiri bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena tangan Tuhan sendiri yang menjaganya. Sebagai penutup renungan firman Tuhan sore ini, apa yang dunia lihat hari ini, kekacauan, pengkhianatan, perpecahan, bukanlah sesuatu yang baru, bukan sekadar permainan manusia, tetapi ini adalah gema dari sebuah kutukan kuno, sebuah firman penghakiman yang sudah ditetapkan dari zaman nenek moyang mereka. Kejadian 16 ayat 12 menuliskan dengan jelas nasib Ismail. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Itulah karakter yang diwariskan kepada keturunan Ismail. Roh pemberontakan, roh perpecahan, roh perseteruan abadi. Mereka berjalan bukan dalam jalan damai, tetapi dalam jalan peperangan yang tak pernah berakhir. Mereka membangun kekuasaan, lalu menghancurkannya sendiri. Mereka membentuk aliansi, lalu menikam satu sama lain dari belakang. Kutukan itu mengalir dalam darah mereka, dan dunia menjadi saksi. Mereka berkata, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak disebut lagi. Sungguh mereka telah bersepakat dengan hati, mereka mengikat perjanjian melawan engkau. Saudara-saudari, perhatikan, mereka tidak hanya bersekongkol melawan Israel, tetapi melawan Allah sendiri. Setiap rencana yang mereka buat, setiap persekutuan yang mereka bangun, pada dasarnya adalah pemberontakan terhadap Sang Pencipta, perjanjian itu sendiri. Setiap persekongkolan dunia Arab untuk menghancurkan Israel adalah seperti gelombang yang menghantam batu karang. Mereka sendiri yang hancur, sementara batu karang itu tetap kokoh, tak tergoyahkan. Karena janji itu bukan milik semua keturunan Abraham, tetapi hanya milik keturunan perjanjian. Mereka yang lahir dari Ishak, bukan dari Ismail. Roma 9 ayat 7 dan 8 berkata, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Betapa jelasnya firman ini, anak-anak daging, yaitu keturunan Ismail, bukanlah pewaris janji. Mereka ada di luar rencana keselamatan itu. Mereka boleh berusaha mengklaim tanah perjanjian, mereka boleh mengibarkan bendera di jalanan, mereka boleh berteriak dan mengangkat senjata, tetapi warisan itu tidak pernah menjadi milik mereka. Tanah itu sudah dimeteraikan di surga, dijanjikan kepada Ishak, Yakub dan seluruh keturunan Israel. Yeremia 31 ayat 35 dan 36 menegaskan, beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang dan menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu-birukan laut sehingga gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Jika hukum-hukum ini hilang dari hadapanku, demikianlah firman Tuhan, maka keturunan Israel juga akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk selama-lamanya. Selama matahari masih terbit di ufuk timur, selama bintang-bintang masih bertaburan di langit malam, selama ombak masih berdebur di pantai, demikian jugalah Israel tetap hidup di hadapan Tuhan. Tidak peduli seberapa besar kekuatan dunia Arab, tidak peduli berapa banyak senjata mereka kumpulkan, tidak peduli berapa banyak negara bersatu melawan Israel.
mereka tetap akan hancur di hadapan rencana kekal Allah. Sebagai umat percaya, kita harus berdiri teguh di atas kebenaran ini. Israel adalah tanda kesetiaan Tuhan. Israel adalah jam nubuat dunia. Israel adalah bukti bahwa firman Allah tidak pernah gagal. Dan dunia Arab dengan segala tipuan persatuan mereka akan terus hidup dalam perpecahan dan kehancuran sebab mereka menolak rencana Allah. Inilah kebenaran yang tidak bisa dibantah. Dunia Arab tidak akan pernah bersatu sempurna membela Palestina. Dunia Arab tidak akan pernah berhasil mengalahkan Israel. Dunia Arab tidak akan pernah berhasil merebut Yerusalem, karena Yerusalem adalah milik Raja segala raja. Tempat takhta anak domba akan ditegakkan saat ia datang kembali. Dan tidak ada satu bangsa pun yang dapat merebut warisan itu dari tangannya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, sebab firman-Nya kekal, janjinya tak tergoyahkan, dan kuasanya meliputi segala bangsa dan segala zaman. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang kami dengarkan sore ini. Terima kasih karena Engkau tidak pernah membiarkan kami hidup tanpa arah, tetapi selalu menyediakan firman-Mu sebagai pelita bagi kaki kami, sebagai cahaya yang menerangi jalan kami. Setiap ayat yang kami renungkan tadi adalah napas kehidupan, yang memberi pengharapan di tengah keputusasaan dan kekuatan di tengah kelemahan. Tuhan, kami sadar hidup ini tidak mudah. Begitu banyak tantangan, pergumulan, dan tekanan yang sering membuat kami lelah dan ingin menyerah. Tapi sore ini Engkau berbicara. Engkau meneguhkan kembali iman kami. Engkau mengingatkan kami bahwa kami tidak pernah berjalan sendirian. Bahwa kasih-Mu tetap teguh, tak bergeser sedikit pun. Bahkan ketika kami jatuh, Engkau tidak menjauh. Engkau justru mendekat, mengulurkan tangan, dan berkata, "Aku masih di sini." Kami mau mengucap syukur karena Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah bosan menanti kami kembali. Tuhan yang tidak hanya melihat kekurangan kami, tetapi melihat potensi kami dalam kasih karunia-Mu. Tuhan yang tidak hanya menghitung dosa kami, tapi yang menanti dengan belas kasih, supaya kami bertobat dan hidup kembali dalam terang. Kami serahkan hati kami ke dalam tangan-Mu. Segala luka, segala kecewa, segala air mata yang mungkin tidak terlihat oleh siapapun, hanya Engkau yang tahu. Sembuhkan kami Tuhan, bangkitkan kami kembali. Ajari kami untuk percaya meski keadaan belum berubah. Ajari kami untuk tetap bersyukur meski jalan masih tampak gelap. Dan ajari kami untuk tetap setia meski jawaban belum terlihat di depan mata. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang mendengar renungan sore ini. Biarlah setiap firman yang ditaburkan tidak gugur sia-sia, tetapi bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan yang nyata. Buah pertobatan, buah iman, buah kasih, dan buah kesetiaan kepadamu. Jangan biarkan firman-Mu ini terlupakan saat kami kembali ke rutinitas kami, tapi kiranya terus menggema dalam hati, mengganggu kami ketika kami mulai menjauh dari jalan-Mu, dan mengingatkan kami untuk terus kembali pada salib-Mu. Dan ketika malam nanti kami memejamkan mata, biarlah firman-Mu masih menjadi nyanyian di hati kami, menenangkan pikiran kami, membalut luka kami, memberi damai yang dunia tidak bisa berikan. Damai yang hanya Engkau sendiri yang dapat limpahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Kami bersyukur karena Engkau masih peduli, karena Engkau masih berbicara, dan karena Engkau masih mengundang kami untuk datang lebih dekat lagi kepadamu. Kami akhiri doa ini dengan penuh rasa syukur dan kerinduan agar hidup kami benar-benar menjadi persembahan yang hidup bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan selalu menjadi berkat, kekuatan, dan penghiburan bagi setiap kita.
Dalam setiap perjalanan hidup, kita mungkin menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, dan ujian, tetapi firman Tuhan selalu memberikan jawaban, pengharapan, dan kekuatan yang baru. Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita akan selalu menolong dan membimbing kita untuk semakin memahami kebenaran firman Tuhan. Dia akan menerangi hati dan pikiran kita agar kita dapat hidup sesuai dengan kehendak-Nya, berjalan dalam terang-Nya, dan mengalami kehidupan yang penuh dengan kasih karunia serta kemenangan di dalam Yesus Kristus. Jangan pernah takut atau khawatir, sebab Tuhan selalu beserta kita. Dia yang memegang kendali atas segala sesuatu, dan janjinya adalah ya dan amin. Percayalah bahwa setiap langkah hidup kita telah dirancang untuk membawa kita kepada rencananya yang indah. Pegang teguh firman-Nya, berdoalah dengan iman, dan hiduplah dalam ketaatan kepadanya, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Teruslah bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan di dalam Kristus. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita semua.